Ya itu melanggar akad sih sebenarnya, melanggar akad. Tas itu sudah ada di tangan lu ya, sudah di tangan lu, sudah nyampe, tapi ada yang rusak. Nah kemudian dia minta kembalikan untuk diservis. Ternyata Nah, nggak itu wilayahnya dikembalikan sendiri. lagi. Ternyata tidak mau dikembalikan lagi dan WA lu tidak mau direspon kan? Artinya dia tidak Apa? mau kembalikan gitu ya Jer. WA lu kan Iya. direspon kan? Sama Karena gue admin. ya katanya memaksa, terpaksa orang itu ngasih gue, ya udahlah, ambillah sana, gak masalah gue. Orangnya terpaksa ngasih ke lu katanya. Iya, seolah Mau terpaksa. terpaksa, mau terpaksa dia mau terpaksa apa enggak kan bukan urusan dia, dia urusannya penjual. Dia tinggal ngirim. Uang sudah di tangan dia. Barangnya pun sudah di tangan lu. Terus karena rusak, lu minta diperbaiki. Ini kan sudah terjadi transaksi. Bukan, tas itu Ini kan aku perbaikin sendiri atau gimana? Ini aku les gimana nih? Pakai les kuningan aja katanya. Habis itu dia chat lagi, balikin aja katanya. Udah aku balikin. Bukan aku kayaknya meminta untuk baikin sama dia, enggak, dia sendiri. iya, dia menawarkan diri untuk memperbaiki itu kan gue baca chatnya. Dia yang memperbaiki kan, oke nanti mau disolder atau diapain kan gitu kan Jar. Iya. Jadi gini, akad ini sudah terjadi. Kalau mungkin akadnya dibatalkan, awalnya akadnya dibatalkan, jadi orang sudah transfer, terus tiba-tiba nggak jadi deh, itu mah oke lah. Masalahnya sudah terjadi akad, sudah barang ini sudah dieksekusi dan sudah di tangan lo, iya kan? Artinya sudah deal semuanya, udah nggak bisa dikembalikan apapun atau apapun. Tapi karena ini rusak, mau diservis sama dia. Tapi kenapa tidak mau dikembalikan? Alasannya orang yang ngasih tidak ikhlas gitu ya? Apa sih? Iya, kayak ya kalau dari kata-katanya begitu, entah apa dia nggak mau ngasih. Kan- Gue nggak kan- keberatan. Silakan dah. Dua jawabannya Jer. Yang pertama, itu kan bukan urusan lo. Lu hanya menjual sesuai yang pertama, lu udah kirim ke orang, Iya, udah dikirim. sebelum gue tagih. Itu yang lu pegang itu sudah hak milik, sudah diberikan itu dan sudah lu pegang itu sudah hak milik sepenuhnya Jartum. Sudah hak milik. Gini, ya mana ada gua kasih barang ini ke Jartum ya. Gua kasih barang ke Jartum, gua beli lewat Aang barang itu. Barang itu sudah tiba di Jartum. Masa gue minta kembali walaupun gue ada masalah apa? Itu kan udah gua kasih. Gimana sih Soal ceritanya? tas itu gue udah wawa 2 kali. Tas itu gimana? Nah, ketiga kalinya gue tagih di Komal. Nah, jawabannya seperti itu. Ya sudah. Tapi kalau misalkan dia alangkah baiknya dikabarin di wawa gitu kan harusnya. Iya, komunikasi. Misalkan jawabannya pun gue nggak peduli. Misalkan gue nggak mau ngasih tas ini ke lu, Jatum, lu gini, ya sudah, di wawa nggak masalah. Ini langsung di live, seolah-olah gue nggak ada ngewawa sama sekali, nggak ngabarin sama sekali gitu kan. Harusnya di wawa aja. Gue nggak mau ngasih gini, udah selesai. Itu kalau gue bicara secara generalnya ya. Tipe-tipe penjual itu yang kayak gitu yang tidak bagus banget sih, tidak bagus. Tipe-tipe penjual sangat tidak bagus. Kalau ini gue bicaranya general. Kalau kalian menemukan penjual-penjual yang seperti itu termasuk penjual yang tidak amanah. Artinya gini, amanahnya sudah disampaikan, sudah diterima sama yang penerima manfaat ini. Tapi ketika barang itu rusak, tolong berikan pesanan Bang Jartum kenapa di privat sekarang? Bukan urusanmu, biarin aja suka dia mau di Masalah privat. gue, akun private, gue nggak mau diintip-intip sama akun-akun bodong. Hak dia itu. Gue ingin live sendiri. Artinya gue nggak gila-gila gift, nggak gila-gila ditonton orang banyak. Itu deh private, nggak kayak Awing harus tonton orang banyak dulu baru dia keluar. Ini kayaknya ini sudah terbuka deh. Ini ya banding apa ini gua? Gift gua udah kebuka nggak sih gift gua? Aku fansmu bang, nggak mungkin fans lo. Coba cek dia follow lu nggak Jer? Nggak tahu, gue nggak gila-gila followers anjir, nggak ada dia nggak follow gue.
Lu follow dia di Tapi Facebook sekarang atau tuh banyak akun-akun bodong tuh minta konfirmasi. Nggak aku konfirmasi sampai sekarang. Karena kalau di TikTok gue nggak gila-gila followers. lu follow dia di, kalau lu fans sama Jer tuh lu follow dia di Instagram atau enggak di Facebook. Ya, ngapain gue jarang nggak mau nanggepin masalah yang apa-apa mereka bawa-bawa ke Instagram ke Facebook pun. Ini gue fokus ke konten gue sendiri. Ngapain gue harus ngina-ngina orang? Nah, gue awing kontennya ngina orang. Dia tuh ngata-ngatain tapi tidak kayak tidak seperti tidak punya kompetensi sih. Ya lo lihat kok sok katanya aja. Emang lo yakin dia dapat apa kemarin itu? Kenapa dia balik lagi ke Jakarta? Nggak Artinya dia di tidak dapat konsumen mungkin. Nggak di accept katanya. Kalau pengen ikut masih 2 biji kayak lu nggak mungkin di accept sama dia karena pasti dia tahu ini akun-akun bodong yang pengen. Iya, gue kan yang gue kenal aja orangnya. Gedein dulu akun lu kayak sekitar mungkin 500, 600 gitu mungkin. Oh ini terus ada postingan emang lu manusia nyata gitu. Postingan gue juga postingan gue sendiri. Ngapain gue posting orang-orang sampai ke kehebangan jadiin PT. Emangnya gue si Erna Jensen. Aduh. Semua disenggol sama Jer tuh manajer. Ya ngapain gue haus jarbot dan segala macam kayak si Awi jarbot segala macam. Bukan gue kesinggung nggak kesinggung sih. Kopi latte. Kayaknya kalau ngatain orang tuh yang jelas saja udah. Bisa enggak yang ini aja single kopi latte. Gue aja sendiri. Kalau mereka kan suka bergerombol. Emang bebek bergerombol. Itulah yang gue bahas kemarin tentang Flying Monkey. Karena apa yang terjadi? Itulah kelakuan mereka. Membenci satu orang tuh ngajak-ngajak orang. Contohnya kayak si Erna kemarin mau DM ngadu domba gue sama Aryo. Kalau gua contohnya si Wi. DM WA orang sampai si L di WA, si Icat di WA. Nah, itulah kenapa gue jadi bahas tentang physical Flying Monkey. Akhirnya orang terbuka sendiri pikirannya. Oh memang benar. Tidaknya kalau lu memang merasa benar, nggak usah lu bergerombol menyerang satu orang. Kalau lu menyerang satu orang untuk bergerombol artinya lu lemah. Absen gua udah bisa nggak sih Jer? Coba tolong udah kebuka nggak sih? Belum nggak bisa. Gua di band tau. Lo kenapa jadi ke band? Emang lu bahas apa tadi? Enggak, gua nggak ngeliatin muka gua di jalan kan tadi. Lu di jalan sambil live sih, ya iyalah ke band. Ya namanya juga itu anak jalanan. Oh, gue juga anak jalanan, gue gila-gila. Sudah ada peraturannya, Res, nggak boleh live sambil Aku di jalan. loh. Itu pasti dia memang. Ya, enggak yang panas. Itu panas atau dingin sih? Enggak, ada yang fluid. Itu apa? Rasa hidup atau bukan? Aku mau yang panas. Kalau Laluna ini udah lama dia follow gua. Sebelum ganti namanya Laluna. Kayak segitu Klindri, lo tahu. Udah lama dia sebelum akun gua private. Mungkin belum ini tuh. Karena Laluna ini akun yang kita tahu ya, kita kenal ya. Iya. Tapi kadang-kadang Laluna ini suka ngejelek-jelekin sih. Iya dulu aja dia yang jelekin gua. Tapi gua nggak kesinggung, Res. Ya udah biasa sih kayak ngadapin buzzernya RG gitu. Kayak gitu. Apa ya? Netral loh. Tapi kan nggak pernah ganggu kamu Bang Jer. Hah? Ganggu? Gimana tuh? Lah iya mengganggu. Dan gue nggak keberatan juga. Makanya gue udah kayak biasa aja gitu kan. Akun-akun kayak gini tuh kata-kata ini udah kayak buzzer RG dulu kan. Kamera-kameranya udah biasa. Tapi memang sebagian orang yang akun-akunnya kecil tuh kayak gitu seneng aja mereka orang berantem.
Iya, bisa apa ya, meluapkan emosinya dengan akun bodong ini menyerang-nyerang kayak gitu. Mungkin. Mereka hore banget kalau berantem. Mm-mm. Si Awing suka tuh berantem berantem, mending sama si Awing aja tuh dah tuh. Hobi dia berantem. Nah, kalau Awin tuh nggak bisa diladenin. Susah, nggak nyampe otaknya. Nah, gue males banget ngeladenin, kosok katanya aja begitu. Bagaimana dia bisa dapat target kerjaannya? Kata-katanya aja kayak gitu. Berharap dia di Bali, emang bisa bahasa Inggris. Kosong sih orangnya kosong. Makanya gue males banget ngeladenin orang-orang yang anak-anak melebar-lebar masalah. Aneh. Dan mengada-ngada ulah. Gak ada masalah gue sama orang itu, tiba-tiba dianya aja ingin dinotis, ingin terdepan. Lu lihat aja, dia kalau penontonnya sedikit, gak mau dia lantam. Nah kecuali penontonnya banyak baru lantam. Nah artinya apa? Artikanlah kalian sendiri apa yang dia cari. Ya karena kan dia pengangguran. Pulang kampung ya dia. Pulang kampung aja mikir. Dia kalah. Duitnya di mana? Dia kalah sama kerasnya Jakarta. Iyalah. Astaga. Bagus lah dia kalau diterima bekerja, artinya mending fokus saja kerja. Iya kan? Bagus lah. Tinggal kita lihat Iya. lagi ya capek-capek apa enggak. Bagus lah, makanya dia keluar karena udah mungkin diterima kerja. Jadi kalau kemarin kagak kan, karena stres tuh pengangguran. Dia masih gila-gila melamar-lamar kerja sana sini, kita kehidupannya udah nggak segitu ya, Jar. Iya. Dia masih berburu lowongan kerja seusia segitu. Kita udah mikirin gimana caranya usaha berkembang, gimana caranya. Ketinggalan dia. Ketinggalan berapa step di belakang. Banyak mikir lah, Wing. Banyak-banyak mikir yang bener. Ini kerja aja, fokus kerja udah. Kalau mau ngejilat, fokus ngejilat Erna Jensen, udah itu aja. Ngapain haus bantu sama orang lagi? Kalau udah ada pohon yang udah pohonnya menetap, udah itu aja. Bu Erna lagi di bawah-bawah. Cheers. Syukur ya apa yang ada. Ya kan nggak perlu harus nyari-nyari pohon yang lain lagi. Oi, 3. Kalau mau jadi artis, Awin mending bikinin lagu deh sama si 08. Ya kan barangkali punya fans, masuk TV gitu ya kan. Oh, nih, enak, mangganya. Enak. Mangga apel. Mana dong? Pelan. Hah? Duduknya cuma mangga doang. Hah? Duduknya cuma mangga doang. Ah, payah. Payah. Ini nge-reaction ya judulnya kita ya. Nge-reaction juga nih, nge-reaction bukan reaction. Nge-reaction. Aku turun bentar Mas. Iya. Oke. Si Awing itu mau spill apa udah diterima kerja atau apa segala macam nggak ngaruh. Intinya itu 10, 15 apa 20 step di belakang kita. Umur berapa dia masih ngelamar kerja? Umur berapa dia? Coba, Awing tuh umur berapa masih ngelamar kerja? Gila. Percuma mau tunjukin lowongan kerja apa udah diterima apa segala macam nggak penting anjing.
Emang kita peduli? Kagak lah, kalau diterima kerja ya syukur, kalau kagak ya cari lagi, ya kan? tetap aja 10 step 20 step di belakang. Makan dulu ya guys. Oke, iya Cici Aurora, silakan makan Cici. Apa sih yang dibanggakan Awim? Tanya deh. Gue tuh dari tadi males banget nanggepin orang ini anjir. Ini orang kayak apa yang gak ada menguntungkan bagi gue. Udah gitu yang direaksi mereka itu yang video 5 hari yang lalu, 6 hari yang lalu, Jer. Iya, tinggalan cerita. 6 hari yang lalu kita pun udah karena mereka nyari bahan apa yang tepat gitu untuk meraba. Jadi lu lihat ya konsepnya mereka, tadinya live di komal seseorang ya kan. Setelah itu udah rame pindah ke komal penguasa bumi. Ya karena dia pengen engagementnya tetap naik gitu. Iya, gila-gila followers. Dia followersnya banyak ya, tapi kan udah banyak yang nggak suka. Kayak gitu mau gue lah dede anjir. Lu nggak ngeliat postingan Cici Halu, banyak banget yang komentar, aduh. Udah lihat. Dan percaya apa enggak itu berpengaruh tau di jualannya. Berpengaruh kalau dia kan yang jualannya emang terlihat di media sosial kayak gini, mungkin dia punya lapak offline. Mungkin nggak terlalu ngaruh di lapak offline, tapi secara online, gue pastikan itu ngaruh. Ya biarkan orang menilai sendiri nantinya. Ya kalau dia bilang enggak ya aja. Ya pasti kan beda ritmenya ya Jar tuh waktu lu masih di sekolah itu kan. Iya beda. Orang jahat itu mau berkilas seperti apapun tetap terlihat jahat guys. Mau dia memutar dia, tapi yang gua salut sama dia tuh mulutnya tuh pintar banget memutar balikan keadaan, pintar banget mendoktrin, nge-abuse, pintar banget. Siapa mereka yang bikin PT tentang gua kemarin? Ada nggak orang-orang yang komen-komen tentang gua? Kagak ada, gua nggak pernah jahat sama orang, nggak pernah nipu, Sangat sayangkan nggak pernah fitnah orang. kalau mau berantem substansi boleh nggak sih? Itu udah mainnya fisik, cacatnya orang pun dibahas. Aduh, lu dengar nggak tuh Jer? Nggak dengar. Ada. Oh, pokoknya yang dikirim tentang itu aja. Aduh. Oh, tahu aja. Nggak sampai ke sana. Makanya gue nggak tahu itu. Bang Jer alumni daycare. Oh iya, daycare. Iya dia kan gua kasih tahu ya Gentuk ya. Itu punya jadwal di sana untuk untuk live, untuk jaga roomnya kayak security ya. Jam 8 malam jadwalnya. Ya, namanya yang gue tahu baik ya kan gue tuh selalu positif thinking aja ke orang, gak pernah negatif gitu, karena yang gue nggak suka cuma satu orang doang kan kemarin itu, apa yang lain gue nggak peduli. Dan kalau nggak ngikutin jadwalnya dia dimaki-maki. Nggak ada Gimana-mana maki. Kalau gue nggak ada sih. Ada satu tuh teman kita yang satu tuh huruf K, karena udah nggak pernah masuk di komennya dia lagi ngomel-ngomel. Semua followers gue yang di tempat lo itu kan dari gue semuanya. Gitu kan dia gitu. Kalau gue ngerti sama orang-orang itu kan, mereka ini nggak mau kayak diatur-atur, dan yang gue lihat mereka ini cuma ingin dia jadikan badut gitu di room itu. Iya, asas manfaatnya terlihat banget kok. Iya. Ya, orang juga ingin live sendiri lah gitu kan. Iya, contoh Embon, ini liciknya. Kita bicara fakta-faktanya aja, ya. Faktanya aja. Kita nggak suka fitnah kok. Kita nggak mengada-ngada ulah, ya. Jartum, si Embon, dia tahu betul bahwa Jartum itu bukan orang yang ada di circle Niki. Bahkan katanya pernah ngata-ngatain Niki. Bahkan ya gitulah. Iya kan? Itu fakta yang kita dengar.
dia tahu dari awal kenapa dia mau gabungkan dia di circle ini. Kenapa dia mau menerima Nah itu. dan mendapatkan pundi-pundi. Ya kan dari fans Nicky kan. Gue taunya dia juga bermasalah sama Mail dulu. Nah, Ketika mereka punya masalah itu dibongkar sama dia. Jahat nggak? Itu salah satu kelicikan-kelicikan yang kita bisa lihat dengan real fakta. Itu kan salah satu kelicikan. tapi kalau gue tahu soal itu tuh Nah, ada nggak gue kayak berantem gitu sama dia itu kemarin. Malah gue cuman apa yang dikatakan Bella kemarin soal duit yang kematian gitu ya memang benar Bella lagi yang kena gitu itu. Tapi untuk mencaci maki Simbun ini kagak ada. dan spender terbesar itu kan Bella Bella lagi si Kareni kan saat itu. Nah, Kareni kemarin ngomong, gua nyawer itu untuk ngasih support buat dia kan jauh nih. Dia bentuk supportnya untuk para fans Nicky itu dengan cara itu salah satu bentuk supportnya dia. Berarti ini orang lu ajak ke tempat lu itu disupport untuk apa? Iya kan? Dan ada satu kebohongan yang terungkap, dugaannya bohong tentang harga yang disuruh ke counter apalah kayak gitu tuh Tiar. Nah itu, gue juga sempat ngomong sama yang lain-lain gitu ya. Tapi gue pikir positif, mungkin ini dia juga harus ada untungnya gitu kan. Mereka Sehingga bekerja dia yang punya room nggak ada untung, harus ada untungnya. Mungkin bisa jadi ya segitulah. Tuh. Sebenarnya dia ngomong gini. Dia itu kan bukan fansnya ini. Gue yang salah. Gue memberikan dia wadah di sini. Gue memberikan dia rezeki di sini. Sebenarnya yang dilicikin itu bukan hanya kita semua termanipulasi dengan itu. Ya karena dia baik sama si Embun ya baik juga lah kita kan ya aku sendiri kan ngelihat dia kan baik-baik aja, baik lah aku. Karena kita pikir dia bermasalah sama si Mail kemarin, aku sembunyi enggak. Karena kita pikir satu circle sama kita lah ya, ngerti nggak Jar? Iya. Pokoknya dia baik sama Bella kemarin ya baik-baik aja. Makanya kalau kemarin si Embun itu dapatnya iPhone itu malah senang, nggak ada iri-irinya. Iya, tapi ketika kita tahu ternyata dia bukan fans, bahkan dia pernah menghujat, bahkan dia katanya pernah mendoakan bersyukur di saat Nicky masuk, kan dia sendiri yang ngomong, kita kan dengar dari mulutnya dia kan. Pas Nicky masuk, nah jadi kayak, wah dia bisa dapat handphone dari spender pendukung Nicky gitu. Karena dia kan sempat ngomong itu dia itu ngasih gift itu untuk support karena dia jauh, dia hanya bisa support seperti itu biar kita tetap semangat membahas ini itu gitu. Itu karena ini yang ngomong itu langsung di Komal beberapa hari yang lalu. Jadi artinya siapa yang licik? Itu kelicikan yang terlihat nyata, yang nggak bisa dimunafikan. Jadi masih percayalah dengan bentukan seperti itu, dengan polanya seperti itu masih pada percaya. Oh sih enggak ya. Buktinya si Queen aja mana si Queen yang jelekin kan. Padahal si Queen baik loh sama mereka itu. Kalau dia emang benar, kalau dia emang mau tahu cerita sebenarnya atau apapun itu kan dia punya nomor Bunda Queen, tinggal telepon. Bunda Queen pun bikin status kok di WA, dia bikin status, siapa yang pengen tahu ceritanya silakan WA saya gitu. Kalian mau percaya dengan tidak, setelah kalau kalian mendengarkan ceritanya kalian mau percaya sama saya apa enggak, itu ya balik lagi ke mereka gitu loh. Jadi kalau memang mau mengetahui ya dia open kok. Ya, bahkan dia gitu kan secara dewasanya tanya lah di telepon dulu, ini bagaimana sih ceritanya gini gitu kan. Ini tuh permainan pada di dunia TikTok ini, permainan yang pada ujungnya sesuatu gitu.
Paham kan Jar? Iya, kalau sudah habis menjilat udahlah, Pak, sana kau deh. Pada akhirnya itu semua. Kalau sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk jadi flying monkey atau untuk mendapatkan pundi-pundi, dibuanglah. Dibuang. itu yang gua bahas ini fakta yang terjadi. Dipikirnya dengan dia menjelaskan itu, menceritakan keburukan itu dipikirnya nggak kayak buang ludah di mukanya sendiri, dia ngeludah balik ke mukanya sendiri. Ya nggak Jar? Karena dia mengajak, dia tahu kondisinya, dia tahu storynya, terus kemudian diajak ke situ, diterima di situ. Jadi kayak ngeludah balik ke wajahnya sendiri, udah. Cuma yang tolol-tolol ini kan kadang-kadang mikir, nyalahin sebelah pihak doang gitu. Jadi sambung tuh kayak gitu sih. Mereka nggak mikir ke arah lain, mereka nggak pikir segala sisi gitu. Hanya satu sisi kacamata kuda. Ya, pokoknya itulah junjungannya masa benar ya benar dia. Iya. Apalagi masalah gue kemarin, gue ngeliat tuh bunda gue ini seperti jadi flying monkey-nya mereka loh, karena kehasut. Pokoknya teman-teman, ada peribahasa bilang, gue ulang-ulang kali saya ngasih tahu peribahasa ini, bisa karena biasa. Ya karena sudah terbiasa seperti itu gitu. Tapi kan tidak semua orang bodoh yang main TikTok ini ya. Tabiat sih udah kayak gitu kayaknya. Udah tabiat udah. Tapi gue masih ada positive thinking sama dia, ini orang sebenarnya baik gitu. Boleh nggak hapus kita semoga. Nggak tahu, gue tuh selalu gitu gue tuh selalu gitu Jar. Gue tuh kadang-kadang selalu masih berpikir di apa namanya, di sisi lain gitu. Ini sebenarnya ini orang baik, tapi mungkin karena kebutuhan di TikTok ini kan pemanfaatannya seperti itu ya. Jadi dia memainkan itu, tapi mungkin ada sisi baiknya juga. Kalau Jar tuh gimana? Apa? Ada sisi baiknya nggak? Sisi baik siapa? Si penguasa bumi itu. Ada, gue tahu. Makanya gue positif aja sama orang itu. Karena memang ada sisi baiknya dia, gitu. Kemarin itu. Dan gue nggak nyangka aja kenapa terjadi kemarin itu. Dan tiba-tiba dia nggak suka sama gue. Padahal gue dulu itu habis gue bersidang, gue bahas tentang flying monkey. Nggak tahu juga kenapa dia jadi sangat singgung, nggak tahu, padahal tidak ada toleransinya dia. Ya, termasuk seperti Bunda Queen, nggak ada. Makanya gue kemudian, kayaknya mereka ini nggak ngerti deh soal flying monkey. Dan yang diajak sama yang lagi gabung sama dia sekarang itu kan sebenarnya orang-orang yang butuh pegangan juga. Ngerti aja. Mereka kok nggak ada pegangan. Orang-orang yang butuh pegangan dia juga. Kalau kayak gue nggak butuh pegangan, ya gue sendiri aja. Awalnya kalian nggak salah pas kami senggol pengacara itu loh bang. Awal gini. Oke, kalau gue sebelum Jartun jawab, ini pendapat gue dulu. Gue kan sedikit tahu cerita itu. Gini, kita tuh mau pengacara siapapun di muka bumi ini, mau presiden pun, ketika kita mengkritisi, dia harus terima, gitu loh. Selama dia mengkritisi loh. Mungkin kalau ada kalimat-kalimat Jartum yang mungkin yang gue tahu ini mereka bikin tersinggung itu karena Jartum ngatain komal-komal perempuan-perempuan apa gitu ya. Kalau nggak salah ya. Tapi gue nggak ada nyebut nama kan situ siapa. Mereka sendiri yang heboh. Awalnya gue tebak-tebakan. Karena mereka yang heboh, apakah tebakan gue ini benar? Nah, kalau nggak masa, kenapa mereka heboh? Nah, ternyata di balik itu, kenapa mereka segokil itu ngebela orang itu? Nah, ternyata di balik itu ada, ini orang nggak tahu kan, Biar
Ini Iya. orang nggak tahu kenapa mereka sekekeh itu, karena di balik itu Itu eh, halo Peng. makanya kan gue bilang kan kemarin, jangan memberikan kisi-kisi atau kode-kode pas giliran ditebak gojang ganjing sendiri. Halo Gue Peng. cuma nebak loh, tanpa disadari mereka yang heboh sendiri. Apakah tebakan gue ini benar? Sama Dan mereka nggak bahas lagi kan sekarang, karena kalau Jartum ngomongin itu ya kan Jar. Iya, kan ternyata orang-orang di TikTok ini sebagian ada yang tahu. Makanya, pantas mereka ini diam kemarin gitu. Yang gonjang-ganjing kan mereka-mereka ini aja yang nggak tahu. Kalau sama Tapi ada sebagian dari kelompok mereka itu tahu. Ada sebagian kelompok dari mereka itu tahu akhirnya gitu. Nggak nyangka ya gini. Ternyata memang benar ya Bang Jartum gini gitu. Kalau sama Bu Erna Jartum kenapa kok kayaknya dendam banget? Nah itu nggak tahu ya. Nah, lu tanyakan sama si Erna Jensen kenapa dia begitu lantam. Padahal gue nggak ada masalah. Kok dia sampai dia kekeh banget ngaduin sama si Aryo, ngadu domba gua. Tanya tuh sama Queen Aryo. Padahal gue nggak ada masalah sama Bu Erna itu. Makanya gue kok kenapa tiba-tiba dengan kekehnya dia bikin PT tentang gua, ngata-ngatain gua, sok bijak kata-katanya, padahal ngelantur. Makanya gue bingung, ini ibu kenapa? Kurang obat atau gimana? Kalau dari gua sendiri, karena Jartum teman gua, Bunda Erna juga baik sama gua, artinya gua udah anggap teman juga. Gua coba untuk udah ngomong ke Jartum, tapi balik lagi ke Jartum, gua nggak bisa maksakan Jartum untuk baik ke orang lain gitu loh. Nah kalau mereka ini kan, kalau mereka nggak suka sama gua, lo harus juga ikut nih Maires gitu. Gua ada nggak nyuruh si Maires ini benci Serna? Kagak ada kan. Itu selama si Maires baik-baik aja sama dia ya sudah gitu. Wah nggak ada. Kalau mereka ini kan suka, harus lo juga ikut, harus nggak suka nih sama si Jartum gitu. Mereka Contoh Bunda Queen sama April, gua nggak tidak ada. masuk. Buktikan kalau ada gue ngomongin dia, emang dia artis. Kenal kagak gue sama si Erna? Kan yang kenal si Awing sing jemput di bandara. Itu gua nggak tahu. Mana gua tahu sama si Erna, kenal kagak. Dia aja sendiri. Kalau gua tahu sering ngomongin dia, udah gue bikin PT yang dia. Ini kan si Erna yang bikin kekeh banget bikinin gue PT, ngata-ngatain gua. Aneh, orang gila. Nah kalau gua kan selalu di posisi, bukan contoh si Jartum sama Bunda Erna, gua di posisi yang dua-duanya teman gua. Begitu juga dengan Bunda Queen dan April. April memang saat itu bukan teman gua, saat itu kenal iya. Nah, gue cuma menyampaikan apa yang jadi hal yang baik gitu. Tergantung kalau mereka memang sudah berdamai dengan keadaan dan mau legowo sama-sama, ya itu hak masing-masing. Kalau mereka masih sakit hati, masih apa, ya gue bisa memaksakan, nggak bisa. Yang penting gue udah menyampaikan hal baik, udah selesai. Gue sampai di situ aja finishnya. Balik lagi ke mereka sendiri gitu. Gua mah gue sebut aja namanya. Kalau mereka kan inisial, Jarbot apa segala macam. Gua mah gue sebut nama. Karena gue benar, gue nggak ada masalah sama mereka sendiri. Ingin jadi, kayaknya pengen dinotis deh sama kalian. Ini kalian jilat aja dah sana. Orang itu kan suka caper. Dua, tiga, empat kali. Kenapa tidak dibicarakan baik-baik? Maires kan bisa jadi penengah. Udah, aku udah bicara. Kan aku udah bilang tadi, aku udah. Udah. Tapi kan balik lagi ke mereka. Masa aku harus paksa? Nah yang kemarin aja. bermasalah sama gua, bukannya untuk ngobrol baik-baik, dia yang ngeblok. Aneh. Lalu gua tanya, kenapa ini? Ada apa nih? Langsung diblok. Aneh kan? Kita nggak minta ganti email dan password karena kalau ada hilang kita sulit pakai. Mau pergi apa semua di like. Yang menyelesaikan mereka berdua, kembali lagi mereka dua belah pihak yang menyelesaikan sendiri, bukan gua. Kalau saya kan gua nggak peduli. Sampai sekarang gua udah nggak peduli. Yang penting gua sudah menjelaskan. Kayaknya itu bukan seperti yang kalian lihat.
orang nggak ada bermasalah sama dia, dia ingin ke depan paling lantam, kata ketik terus bikin PT. Dari Cici. Aku jangan pernah. Udah setelah habis ini gue sampaikan sudah, terlepas habis ini dia mau bikin PT tentang gue, silahkan bikin aja. Gak peduli, gue orang gila. Halo, Halo Cici. Halo pengantin baru. halo, aku lagi berak di kamar mandi mewah. Wow. Gembel nggak boleh di situ, gembel nggak boleh. Ngapain gembel di situ? Iya, aku tapi tadi makannya di warteg, tapi nggak dikasih makan sama ibu di warteg. Oh ini kamar pengantin ceritanya. Oh Wow. tentu. Mana yang tulisannya ini Aston, di hotel Aston. Wow. Kenapa nggak bisa repost res? Masa sih? Kena ke band dia, nggak bisa repost. Oh iya keren. Div aja nggak bisa. Baterai aku nggak penuh-penuh mau Mayres. Oh ini ada nih. Jadi apa ceritanya Ci? Apa itu kondom? Oh Aston, yes benar, betul, benar Aston. Itu sponsor by? Sponsor by yang buat ini sponsor by dari orang yang nyuruh aku untuk mengantar Bella dan Awi. Anjing. Wow. Ayo kesel nggak sadar dengan anak ini dua squad. Cewek apa cowok Apa sih Mayres orangnya? kok ketawa sih, cantik, ganteng. Jadi ya. Yang berikutnya apa? Cici, ini orang-orang pada nanya, Ci, tadi dari tadi pada typing katanya, emang Cici yang pakai masker itu katanya. Terogon Iya dia. Ci. Mana? Gue rasa ketemuan sama gue kali ah. Cici, lu dengar nggak? Iya, berasa ketemu sama gue kali ah. Lah, bukannya lu pernah ketemu sama Lambe? Ini lu tanyain Lambe aja. Cici mau ngomong apa dengan yang disebar itu? Harusnya kan bisa lapor ya, menyebarkan kalau memang itu Cici Enggak ya. sih, karena menurut aku hal itu nggak perlu dilapor sih, karena menurut aku itu hal-hal biasa ya. Gitu loh, yang pasti dia kan udah kebuka, pusingan, kebingungan mau ngantar aku kayak gimana kan, karena aku terlalu konteks dari batin. Jadi dengan dia berpikir dia melakukan hal itu tuh gue bakal kena mental, enggak sama sekali, enggak akan pernah sama sekali, karena hal yang dia lakukan itu adalah hal yang sudah pernah dilakukan banyak orang dulu yang pernah selalu mau ngantem aku tapi nggak pernah bisa. Karena itu sudah pernah di case Novi udah pernah kayak begitu orang ngantem aku. Waktu senses itu pernah waktu kita dulu satu room sama mereka kan, si senses ngantemnya ke arah kayak gitu foto. Jadi sebenarnya udah biasa res. Jadi maksudku harusnya kayak Bella sama Awi ini melakukan inovasi-inovasi yang lebih kekinian gitu. Jadi kalau yang hal kayak gitu kan sensus juga pernah pajang, terus kayak kamu udah pernah pajang, itu hal biasa Mayres. Gue pikir tuh gebrakannya tuh yang kayak misalkan Bella dengan kekayaan yang luar biasa dia bakal melaporkan aku dengan bahasa-bahasaku yang kurang sopan dan tidak baik gitu kan. Karena kan dia selalu begitu kan, mengatakan bakal ditemengkek dilaporkan, harusnya kan dari kemarin itu kan aku udah dapat delik kan untuk dilaporkan kan, harusnya dia bisa melaporkan aku sih, itu lebih bagus ya menurut aku gitu. Berarti kan sebenarnya menunjukkan bahwa yang mereka lakukan adalah hal-hal yang memang mereka nggak punya duit, cuman bisa apa keras di TikTok doang. Gua mah juga mampu keras di TikTok itu gampang, jadi nggak ada ngefek buat gue sama sekali. Hal itu nggak ada ngefek, nggak gitu loh. Justru gue nggak tahu kalau misalkan nggak orang-orang nggak ngasih tahu gue hal ini, kan gue nggak tahu kalau orang-orang nggak ngasih tahu gue gitu loh. Justru malah apa, gue posting kan ke story gue yang membahana itu gitu loh, malah gue bantu ngepostingin apa yang mereka ini, karena di VT mereka nggak naik VT-nya, makanya gue posting. Gue pengen dengerin rekaman mereka semalam sih, cuma handphone gue satu kan. Siapa yang punya handphone dua boleh? Lagian si Awi kasihan banget deh Awi, masa lu tuh ya Awi, jujur Awi, gue agak sedih ya sama lu. Bisa-bisanya gaji karyawan 120 juta sekarang mulai dari nol ke Bali. Lu mau ngapain Wi? Lu di Bali mau ngapain?
umur segitu masih gila-gila cari lowongan Kalau kerja lu ya. seganteng Jertum, badan sebagus Jertum, lu di Bali masih laku, Wing. Muka kau aja kayak Cipakai, muka kayak tupai, hitam banget, dekil, Awing. Mau kerja apa, Awing? Kau aja di Jakarta nggak sukses. Kau sekarang ke Bali ngapain? Udah, ya. Hidup kau itu hidup pengemis, Awingku cantik, ya. Kau udah ngemis aja di TikTok pakai nama-nama artis untuk apa? Untuk lu bisa dapet duit. Untuk lu apa ngegame? Lu kayak contohnya kayak ngamen-ngamen bawa nama artis. Ngapain Yolanda. jodoh ke Bali, Awing? Bali itu ya ampun Awing, kalau muka kayak jelek kayak lu, jujur aja ya, muntah nggak bakal keterima. Lu mau kemana pun juga nggak bakal sukses karena lu nggak punya kapasitas, Awing. Jujur aja nih, gue ngomong dengan nada lembut ya. Yolanda jangan minta naik ya kalau kita nggak kenal ya, soalnya kamu akun kecil kayaknya Yolanda, jadi nggak mau ya. Kalau kayak dia tuh ke Bali cocok karena dia berpotensi dan berkapasitas, badan bagus, muka oke, udah pasti ya. Laku, dia laku keras ya, mau kerja dimanapun diterima. Kayak lu, skill lu apa? Makanya berharap dia dapat pelanggan bule. Tapi kan kalau bahasa Bisa bahasa Inggris. kalau bahasa Inggrisnya bagus bisa dapat sih walaupun tampangnya Lo biasa. masuk katanya aja dia kayak gitu nggak benar, macam mana biar dia bebas pelanggan? Lu tuh bener-bener gak ada skill, Awing. Lu tuh bener-bener gak ada skill. Kelihatan dari cara lu bicara aja di komal lu tuh, lu kelihatan bodoh dan bodrek, jujur aja. Nah, bener. Gua setuju itu. Bisa dilihat dari cara bicara lu aja bener-bener orang tolol. Jujur aja cara bicara lu tuh kayak orang-orang yang, maaf nih ya, di bawah rata-rata. Jujur aja nih, gue ngomong secara terus terang, orang tuh bisa menilai cara lu ngomong sama orang, cara lu nge-live yang seolah-olah lu star syndrome, bisa apa, sedangkan lu tuh gak punya kapasitas. Jujur aja nih, gue ngomong terus terang nih ya, gue ngomong dengan sedikit kepintaran yang gue miliki, biarpun gue ODGJ yang disebutkan oleh Bella sendiri itu, ya. Biarpun gue disebutkan Bella sendiri ODGJ, minimal gue masih punya otak yang masih gue bisa berpikir dan gue bisa ngomong secara lantang dan secara cerdas, lantang dan jelas, Awing.